Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gale Marioni. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bentuk penilaian hasil pembelajaran, mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada materi pembahasan yang lebih dalam, pertama-tama bentuk penilaian hasil pembelajaran. Nah, apa sih yang disebut penilaian itu? Penilaian atau assessment. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetisi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seseorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif atau berupa angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Berikutnya, tujuan penilaian. Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, di antaranya untuk grading, seleksi, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Yang pertama sebagai grading. Penilaian ditunjuk untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Penilaian ini akan menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan dibandingkan dengan anak yang lain. Karena itu, fungsi penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain sehingga lebih mengacu kepada penilaian acuan norma atau norm referenced assessment. Kedua, sebagai alat seleksi. Penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. Yang ketiga, untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi. Yang keempat, sebagai bimbingan. Penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Yang kelima, sebagai alat diagnosis. Penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Ini akan membantu guru menentukan apakah seseorang perlu remediasi atau pengayaan. Yang keenam, sebagai alat prediksi. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contoh dari penilaian ini adalah tes bakat, skolastik, atau tes potensi akademik. Dari keenam tujuan penilaian tersebut, tujuan untuk melihat tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, dan diagnostik merupakan peranan utama dalam penelitian. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian menuntut guru agar secara langsung atau tak langsung mampu melaksanakan penilaian dalam keseluruhan proses pembelajaran untuk menilai sejauh mana siswa telah menguasai beragam kompetensi, tentu saja sebagai jenis penilaian tertentu, diberikan sesuai dengan kompetensi yang dinilai, seperti untuk kerja atau kinerja, performance, penguasaan atau proyek, hasil karya atau produk, kumpulan hasil kerja siswa atau portofolio, dan penilaian tertulis atau paper and pencil test. Jadi tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik, baik dilihat ketika saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun dilihat dari hasil akhirnya, dengan menggunakan berbagai cara penilaian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup penilaian hasil belajar. Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasi ke dalam 3 ranah atau domain, yaitu domain kognitif, pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika, matematika. Yang kedua, domain efektif atau sikap dan nilai, atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, domain psikomotor, keterampilan atau yang mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, dan kecerdasan musikal. Nah, berikutnya akan saya tunjukkan contoh video yang telah saya temukan di media YouTube tentang penilaian sikap spiritual.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat kan? Semoga demikian. Pagi hari ini kita akan belajar membuat buku harian atau catatan harian. Yang perlu kalian buat nanti yaitu jadwal harian. Jadwal harian ini nanti yang kalian isi adalah kegiatan setiap hari mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Yang kedua, buku harian itu diisi tentang catatan mingguan. Nah, catatan mingguan ini berisi tentang ibadah kalian, ibadah sholat mulai dari Senin sampai Minggu. Kemudian sholatnya mulai subuh sampai Isya. Yang kalian lakukan nanti membuat kolom, kemudian di checklist, dikasih tanda cawang. Yang ketiga yaitu kalian menulis kebaikan apa yang kalian lakukan pada hari ini. Saya kira cukup jelas ya. Selamat mencoba, selamat berkarya. Terima kasih. Semangat. Nah, video yang telah saya tunjukkan tadi termasuk dalam bentuk penilaian, yaitu penilaian sikap. Apa itu sikap? Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai, keteguhan dan konsistensi terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya marilah kita beralih ke tahap yang selanjutnya, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pelajaran, pendidik, dan sebagainya. Menurut Fishbein dan Adjan 1975, penilaian sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespons secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, atau orang. Penilaian sikap peserta didik terhadap objek, misalnya penilaian sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran. Penilaian sikap peserta didik ini penting untuk ditingkatkan. Popham 1999. Penilaian sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, misalnya berbahasa Inggris, harus lebih positif setelah peserta didik mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dibanding sebelum mengikuti pembelajaran. Perubahan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk itu, pendidik harus membuat rencana pembelajaran, termasuk pengalaman belajar peserta didik yang membuat penilaian sikap peserta didik terhadap mata pelajaran menjadi lebih positif. Yang selanjutnya, komponen penilaian sikap. Menurut Walgito, penilaian sikap mengandung 3 komponen: kognitif atau konseptual, afektif atau emosional, konatif atau perilaku atau action komponen. Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik penilaian sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu, dapat disamakan penanganan opini, terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Yang kedua, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen penilaian sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah penilaian sikap seseorang. Komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan penilaian sikap yang dimiliki oleh seseorang dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis, untuk mengharapkan bahwa penilaian sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. Selanjutnya, tingkatan penilaian sikap. Menurut Aswar 2005,
Penilaian sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni yang pertama, menerima atau receiving. Menerima diartikan bahwa orang atau subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Kedua, merespon atau responding, memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi penilaian sikap, karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. Ketiga, menghargai atau valuing, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi penilaian sikap tingkat 3. Misalnya seseorang mengajak ibu yang lain, tetangga, saudara, dan sebagainya untuk menimbang anaknya ke posyandu, atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah mempunyai penilaian sikap positif terhadap gizi anak. Yang keempat, bertanggung jawab atau responsible. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai penilaian sikap yang paling tinggi. Misalnya seorang ibu mau menjadi akseptor KB, meskipun mendapatkan tantangan dari mertua atau orang tuanya sendiri. Berikutnya, objek penilaian sikap dalam proses pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap terhadap materi pembelajaran. Siswa perlu penilaian sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan penilaian sikap positif dalam diri siswa akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, guru perlu menilai tentang penilaian sikap siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, penilaian sikap terhadap guru pengajar. Siswa perlu memiliki penilaian sikap positif terhadap guru yang mengajar suatu mata pelajaran. Siswa yang memiliki penilaian sikap yang tidak positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, siswa yang memiliki penilaian sikap negatif terhadap guru pengajar akan sukar menjawab materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Ketiga, penilaian sikap terhadap proses pembelajaran. Siswa juga perlu memiliki penilaian sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Tidak sedikit siswa yang merasa kecewa atau tidak puas dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Namun mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan akibat. Mereka terpaksa mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung dengan perasaan yang kurang nyaman. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap penyerapan materi pembelajaran. Selanjutnya, teknik penilaian sikap. Yang pertama ada observasi perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam suatu hal. Misalnya, orang yang biasa minum kopi dapat dipahami sebagai kecenderungannya yang senang kepada kopi. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap siswa yang dibinanya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Yang kedua, pertanyaan langsung. Guru juga dapat menanyakan secara langsung tentang penilaian sikap siswa berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya bagaimana tanggapan siswa untuk kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah, tentang peningkatan ketertiban. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain dari siswa dalam memberi jawaban, dapat dipahami penilaian sikapnya terhadap objek penilaian sikap tersebut. Guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai penilaian sikap dan membina siswa. Yang ketiga, laporan pribadi. Penggunaan teknik ini di sekolah, misalnya, siswa diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek penilaian sikap. Misalnya, siswa diminta menulis pandangannya tentang kerusuhan antar etnis yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat siswa tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan penilaian sikap yang dimiliki. Teknik ini agak sukar digunakan dalam mengukur dan menilai penilaian sikap siswa secara klasikal. Guru memerlukan waktu lebih banyak untuk membaca dan memahami penilaian sikap seluruh siswa. Yang keempat, skala penilaian sikap. Ada beberapa model skala dikembangkan oleh para pakar untuk mengukur penilaian sikap. Dalam naskah ini akan diuraikan dua model saja, yakni skala diferensiasi atau semantik dan skala Likert atau Likert Scales. Dua model ini dipilih karena mudah dan bermanfaat untuk diimplementasikan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Teknik pengembangan dan penggunaan kedua model tersebut akan diuraikan secara lebih rinci dalam bab berikut. Skala yang digunakan untuk mengukur
ranah afektif seseorang terhadap kegiatan suatu objek, diantaranya skala penilaian sikap. Hasilnya berupa kategori penilaian sikap, yakni mendukung positif, menolak negatif, dan netral. Penilaian sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan perilaku pada seseorang. Ada 3 komponen penilaian sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Koneksi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek yang dihadapinya. Afeksi berkenaan dengan perasaan dan menanggapi objek tersebut. Sedangkan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Oleh sebab itu, penilaian sikap selalu bermakna bila dihadapkan kepada objek tertentu. Skala penilaian sikap dinyatakan dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden. Apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya melalui rentang nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam 2 kategori, yakni positif dan pernyataan negatif. Salah satu skala penilaian sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Dalam skala Likert, pernyataan-pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun negatif, dinilai oleh subjek dengan sangat setuju, setuju, tidak punya pendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penilaian sikap. Sebagai suatu paradigma baru, penilaian sikap memiliki keunggulan-keunggulan dalam pelaksanaannya pada waktu proses belajar mengajar berlangsung. Adapun keunggulan dalam penilaian sikap antara lain, yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri, karena peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kedua, peserta didik dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, karena metode ini merupakan metode untuk introspeksi diri. Ketiga, peserta didik dapat termotivasi untuk berbuat jujur dan objektif dalam menyikapi suatu hal. Keempat, termotivasi untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, misalnya berkata jujur, tidak sombong, pemaaf, tidak berzinah, serta memelihara amanah dan janji. Di samping keunggulan-keunggulan penilaian sikap yang juga memiliki kekurangan, yaitu sulit merumuskan instrumennya, di dalam pelaksanaannya rentan terhadap subjektivitas guru, dan yang ketiga memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan berikutnya contoh penilaian sikap. Kompetensi siswa dalam penilaian sikap yang perlu dinilai utamanya menyangkut perilaku siswa dalam belajar. Secara teknis, penilaian sikap dilakukan melalui 2 hal, yaitu laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim. Yang kedua, pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektivitas siswa dan perlu lembar pengamatan. Penilaian sikap tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif, kemampuan yang diukur adalah, yang pertama, menerima, memperhatikan, meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. Kedua, merespon, meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon, dan mematuhi peraturan. Yang ketiga, menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai. Dan yang keempat, mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Galih Marioni undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.